Logo haram muncul di motor Jorge Martin dan Marco Bezzecchi pada peluncuran tim Aprilia Racing untuk MotoGP 2025. Yang dimaksud adalah logo Pragmatic Play, salah satu perusahaan judi online Eropa yang menyediakan permainan slot, kasino, dan bingo di berbagai negara. Simbol brand judi online tersebut menempel secara jelas di bagian depan dan samping fairing Aprilia RSGP baru tim Aprilia Racing. Selain itu, logo Pragmatic Play tersebut juga terpasang jelas di bagian dada kiri baju balap berkelir hitam yang dikenakan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Fakta ini tentu sangat menarik bagi penggemar MotoGP karena judi online sendiri adalah sesuatu yang dilarang di tanah air. Ada dugaan bahwa logo tersebut akan mempengaruhi kiprah tim Aprilia Racing saat menjalani balapan di beberapa negara yang melarang judi online, terutama saat balapan di MotoGP Mandalika juga di sirkuit Lusail Qatar yang melarang adanya praktik judi online. Apalagi pada ajang sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 lalu, brand-brand judi maupun judi online tidak berkutik di sana. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa logo haram tersebut akan dipaksa dilepas di kemudian hari, walaupun hanya saat menjalani balapan di Mandalika ataupun Lusail. Sebenarnya, kasus hampir mirip seperti ini sempat ramai dibahas ajang balap MotoGP dan F1 beberapa tahun silam. Bukan di bidang perjudian atau gambling, melainkan brand rokok yang menjadi sponsor berbagai tim balap. Berdasarkan sejarah, MotoGP, F1, ataupun balapan-balapan lain memang lebih akrab dengan brand rokok dibanding brand judi. Kejadian terakhir saat logo Mission Wino dari raksasa rokok Philip Morris International muncul di mobil tim Scuderia Ferrari Formula One ataupun di tim Ducati Corse. Tim terpaksa melepas logo sponsor tersebut saat menjalani balapan di negara-negara yang melarang kampanye atau iklan rokok. Pada akhirnya, kasus tersebut semakin besar hingga akhirnya brand rokok benar-benar tidak lagi menjadi sponsor, meskipun memakai logo berbeda sekalipun. Pembalap pendatang baru MotoGP Trackhouse Racing Ai Ogura mengatakan Fermin Aldeguer sudah tampak bagus setelah tes pertamanya, sementara juara bertahan Moto2 itu mengakui dirinya masih harus beradaptasi sedikit lagi. Ogura adalah salah satu dari 3 pendatang baru MotoGP yang naik ke kelas utama pada tahun 2025 bersama Aldeguer di Gresini Ducati dan Somkiat Chantra dari LCR Honda. Ketiganya telah melakoni debut mereka di lintasan balap November lalu pada uji coba pasca musim di Barcelona, dengan Aldeguer menjadi yang tercepat lewat keunggulan hanya sekitar 4,10 detik dari Ogura. Pembalap Jepang itu mengaku senang bersaing dengan sesama pendatang baru tersebut. Pertama-tama, selalu menyenangkan ada pembalap baru seperti saya yang masih rookie, karena berarti saya tidak sendirian dan ada 3 pembalap yang naik dari Moto2. Jadi, senang melihatnya. Mereka adalah tolok ukur yang bagus. Jadi, selalu menyenangkan memiliki pembalap seperti itu. Fermin sudah tampil bagus di atas motor MotoGP di Barcelona. Somkiat dan saya harus beradaptasi sedikit lebih jauh. Tetapi saya rasa kami bertiga berada pada level yang sama dalam tes Barcelona, ujar Ogura. Ogura sendiri terlihat santai setelah uji coba pertamanya November lalu, sebab kecepatan sepeda motor MotoGP dan daya henti rem karbon bukanlah kejutan besar baginya. Ia menyebut, salah satu tantangan unik bagi para pemula di MotoGP modern adalah beradaptasi dengan format sprint, yang menurut Ogura tidak ideal bagi pendatang baru. Ducati dengan nakal mengunggah gambar duo pebalap baru. Mereka di tengah peluncuran motor MotoGP 2025 Aprilia, yang menampilkan Jorge Martin memperkenalkan nomor 1. Martin terpaksa mencari tim baru, karena Ducati memilih Marquez untuk tim pabrikan mereka. Marc Marquez kini telah tiba untuk hari pertama bekerja dengan tim resmi, dan dengan cepat bertatap muka dengan Bagnaia. Mereka berjabat tangan, tetapi itu tidak akan meredakan ekspektasi persaingan mereka untuk musim baru. Pihak Ducati pun berjanji untuk bisa kembali merebut nomor start 1 dengan menjadi juara dunia di tahun ini. Salah satunya tentu dengan menuntut Marquez atau Bagnaia tampil gemilang bersama Ducati hingga keluar menjadi juara dunia. Kami tidak terlalu peduli siapa di antara mereka yang akan menjadi juara dunia, ujar Luigi Dall'Igna.
Pernyataan Gigi ini memiliki arti tidak ada pembalap yang akan dianak emaskan oleh Ducati, termasuk Bagnaia, yang secara tidak resmi bisa dibilang pembalap utama tim pabrikan Ducati. Bisa juga memiliki arti tidak peduli siapa pembalapnya. Terpenting, Ducati kembali juara dunia MotoGP. Ditambah Marquez juga terus memperlihatkan progres positif. Terbaru ia berhasil pecahkan rekor lap sirkuit Aspar saat latihan menggunakan Ducati Panigale V2. Hasil ini meningkatkan rasa optimisme tim Ducati menyambut musim balap 2025. Begitu juga Bagnaia, pembalap Italia ini terus merenungi kesalahan yang membuatnya gagal juara dunia agar tidak kembali terulang tahun ini. Tidak bisa dipungkiri, Bagnaia adalah pembalap terkuat di MotoGP 2024. Sayang karena banyak gagal finish, membuatnya harus kalah di perebutan gelar juara dunia dari Martin. Banyak pengamat yang bilang, kalau Bagnaia hanya butuh lebih fokus untuk kembali merebut nomor 1 yang diambil Martin darinya. Jika tahun depan nomor 1 tidak dapat kami raih, itu salah aku atau itu tanggung jawabku. Aku harus mengakuinya dan harus berbuat lebih baik lagi ke depannya, tegas Daligna. Meski tidak menekan secara langsung, ucapan Gigi tentu memberi tekanan tambahan ke pembalapnya, karena bos Ducati ini yakin motornya masih yang terkuat tahun ini. CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengatakan MotoGP harus memperhatikan peringatan dari situasi KTM dan percaya kejuaraan membutuhkan merek Austria itu. KTM terperosok dalam krisis keuangan yang memaksa mereka untuk melakukan administrasi mandiri dalam upayanya mencegah kebangkrutan. Meskipun ada optimisme yang hati-hati bahwa merek tersebut dapat menemukan investasi baru dan melanjutkan operasinya. Walau ada rumor penarikan diri yang direncanakan dari MotoGP yang ditetapkan pada tahun 2026 sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan biaya yang ditetapkan dalam sidang kreditor bulan lalu. Pada 2027, ada siklus kontrak baru MotoGP dengan pabrikan, ada risiko MotoGP akan kehilangan pabrikan keduanya dalam 5 tahun setelah keluarnya Suzuki pada akhir 2022. Dalam acara peluncuran tim pabrikan Aprilia di Milan, Rivola mengatakan masih ada elemen MotoGP yang dianggapnya terlalu mahal dan situasi sulit KTM saat ini menunjukkan perlunya perubahan. Ketika ditanya pendapatnya tentang kelayakan finansial MotoGP, Rivola menjelaskan, "Menurut pendapat saya, ada beberapa hal yang dapat dikelola dan diatur dengan sedikit lebih baik. Namun ketika membuat aturan, kita harus berada dalam posisi untuk mengendalikan aturan tersebut." Saya paham akan hal ini. Namun peringatan yang kami terima melalui situasi sulit KTM tidak boleh dianggap seperti, "Oke, ini nasib buruk. Kami harus melakukan sesuatu dan saya berharap untuk kontrak 5 tahun ke depan dengan MotoGP kami bisa membahasnya lagi," imbuhnya. Rivola menambahkan bahwa ia tidak yakin KTM akan keluar dari MotoGP, tetapi juga mencatat bahwa kejuaraan tersebut tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya dari apa yang mereka gelar, dan berharap Liberty Media dapat memberikan sentuhan ajaib yang sama seperti yang diberikannya pada Formula One.